Pancasila atau pelajaran pendidikan Pancasila dengan pokok bahasan perbedaan dalam pertemanan. Ya, namun sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silakan. Tempat duduk siap, berdoa mulai. Perbedaan dalam pertemanan, ya. Kalian semua punya teman? Punya. Kalian senang punya teman? Senang. Untuk teman kalian adalah berbeda-beda, ya. Pada pagi hari ini kita akan belajar dengan pembahasan perbedaan dalam pertemanan, ya. Kalian tentu mempunyai teman yang berbeda-beda, baik dari latar belakangnya, ya, mungkin juga agamanya, hobinya, ya. Kalian misalkan ada yang hobi sepak bola, teman kalian belum tentu hobinya sepak bola. Nah, kita harus saling menghargai perbedaan dalam pertemanan, ya. Untuk lebih jelasnya, kalian perhatikan dulu video yang akan Bapak putar, ya. Kalian perhatikan semuanya ke depan. Bagaimana hasil ulangan kalian? Bagus tidak? Namanya yang bagus. Lihat. Kamu masih mending dapat 5, aku cuma 4. Ya sudah, lain kali belajarnya jangan cuma kalau mau ujian saja. Ya begitu deh hasilnya. Memangnya kamu dapat berapa, Wati? Kalau dia sih tidak perlu ditanya. Tuh, dari wajahnya saja ceria begitu. Pasti bagus lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Laras, bikin kaget saja. Bukan yang jawab salam, malah marah-marah. Loh, memangnya harus dijawab salamnya? Seperti orang baru kenal saja. Kenal ataupun tidak kenal, yang namanya salam harus dijawab tahu. Iya, cerewet. Sudah Laras, jangan marah-marah terus dong. Sedang pusing nih, nilai ulangan kami jelek. Terus apa hubungannya denganku? Kalian sendiri kan yang tidak belajar dengan sungguh-sungguh, salah sendiri. Laras, memangnya nilai ulanganmu berapa? Aku dapat 9. Paling-paling dia nyontek. Lihat aja kamu iri. GR. Kalian ini kalau dibilangin suka nggak mau tahu. Ya sudah, aku pulang duluan saja. Tuh kan, Laras marah lagi. Kalian sih, pekan ulangan kali ini soalnya memang lebih sulit. Makanya harus belajar lebih keras lagi. Ya sudah, sesampai di rumah kita belajar lagi ya. Assalamualaikum. Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ada apa nih? Kelihatannya hari ini kamu senang sekali. Nilai ulangan Laras dapat 9, Bu. Oh ya? Alhamdulillah, pintar anak ibu. Nah, sekarang kamu ganti baju dulu ya. Ibu sudah buatkan puding yang spesial buat Laras. Baik, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh, Ipon, Doni,
Mengapa kalian lesu begitu? Nilai ulangan kami jelek. Iya, soalnya susah-susah. Ya sudah, lain kali belajar lagi yang serius ya, biar ulangan selanjutnya dapat nilai baik. Sebentar, Ibu mau ke dapur dulu ya. Hei, Ipon, Doni, ayo ganti baju dulu. Nanti saja masih capek. Iya, nanti saja. Ya sudah, aku ganti baju duluan ya. Setelah makan siang, kita belajar bersama. Hah? Belajar lagi? Wah. Nah, anak-anak, ini Ibu sudah buatkan puding agar kalian semangat lagi. Coba lezat, pasti enak. Asik. Jangan lupa sisakan juga bagian untuk Laras dan Fatih ya. Iya Bu, tenang saja. Ibu jangan khawatir deh. Nah, Ibu memberikan pakaian yang dijemur sebentar. Setelah itu kalian segera ganti baju. Wah, nikmat. Hei Doni, mumpung mereka tidak lihat, kita makan yuk. Ayo. Laras nggak tahu ini. Kenapa kalian memakan puding bagianku? Laras, aku kira ini bukan bagian kamu. Habis pudingnya enak sekali sih. Mana lagi lapar lagi. Kalian sengaja ya? Aku panggilkan ibu supaya kalian marahi ibu. Loh, ada apa ini? Kenapa ribut lagi? Ini puding bagian Laras dimakan ibu dan Doni. Ya maaf, namanya juga lagi lapar. Tidak saja kamu sengaja. Habis, nanti pakaiannya lama sekali. Kita kan sudah lapar. Kalau sendiri. Tapi saja takut. Dasar cerewet. Takut. Cerewet. Sudah. Tidak selesai berdebatnya. Umat Muslim selalu memiliki adat dan etika dalam bergaul. Memangnya pada bergaul itu seperti apa? Gunanya untuk menjaga hubungan baik antar sesama. Jadi tidak perlu sampai bertengkar seperti ini kalau kita mengetahui adat-adatnya. Sekarang coba perhatikan di hall magic. Hall magic. 1, 2, 3. Yang pertama adalah saling mengucap salam dan menanyakan kabar apabila bertemu di jalan atau di suatu tempat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila ada teman kita yang mendapat kebaikan, kita harus ikut senang. Jangan mencemooh, apalagi berkata yang tidak-tidak. Jadi kita tidak boleh iri dengki, tidak memotong pembicaraan, dan tidak suka berdebat. Yang lebih muda menghormati yang tua, dan yang tua menyayangi yang lebih muda. Menengoknya jika sakit dan turut mendoakan kesembuhannya. Menghadiri undangan apabila kita diundang ke sebuah acara. Memberi petunjuk kepada orang yang tersesat. Oh, begitu. Laras, maafkan aku ya. Laras, sesama muslim juga harus saling memaafkan karena Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Wah, ada apa ini? Sepertinya serius sekali. Itu Bu, Ibu dan Doni tidak menyisakan puding bagian Laras. Ya sudah, nanti Ibu buatkan lagi untukmu ya Laras. Hore! Makan puding lagi. Kok kalian yang senang sih? Tenang saja. Pudingnya kan cuma untuk aku tahu. Kan kalian tadi sudah makan bagianku. Begitu ya? Nah, ingat ya, kita tidak boleh iri dan dengki loh. Kalian tadi sudah memperhatikan video yang Bapak putar, yaitu adab dalam bergaul. Yang pertama apa tadi kalau teman-teman? Mengucapkan salam. Meskipun kalian sudah saling kenal dengan teman kalian, kalau kalian bertemu dengan teman, apa yang pertama? Mengucapkan salam. Kemudian tanyakan kabarnya, gimana kabarnya teman? Ya.
Apalagi tidak boleh apa? Iri. Tidak boleh iri atau dengki. Misalkan teman kalian mendapatkan tadi apa? Nilai yang bagus, ya. Terus bagi yang nilainya yang bagus tidak boleh mencela yang nilainya tadi apa? Iya sedikit. Harus saling menghormati yang muda. Menghormati apa tadi? Yang tua menyayangi yang muda. Kemudian apa lagi? Kalau ada teman kalian yang sakit, kalian apa? Menengok. Terus kalau ada undangan, tadi apa? Hadir. Yang keras siapa? Wajahnya yang keras. Ya, kalau kalian diundang teman kalian, kalian harus hadir. Kalau tidak ada halangan ya hadir. Kemudian kalau ada teman kalian yang sakit, kalian menjenguknya dan mendoakannya semoga cepat sembuh. Itu adalah adab dalam bergaul, ya. Jangan lupa meskipun kalian sudah saling kenal, kalau ketemu teman kalian yang pertama apa? Mengucapkan salam, ya. Kemudian menanya kabarnya bagaimana dengan teman kalian, ya. Kemudian setelah itu apa? Apalagi tadi? Setelah salam apa? Nanyakan kabarnya, ya. Kemudian tidak boleh saling mengejek, harus saling menghormati. Yang muda menghormati yang tua. Kemudian yang tua apa? Menyayangi yang muda. Ya, kalau sudah bisa memahami tentang video yang tadi Pak Guru putarkan. Ya, kemudian apa? Pentingnya menghargai perbedaan dan menjalin persahabatan yang harmonis sesuai dengan nilai Pancasila, ya. Perbedaan yang ada seperti agama, suku, bahasa, apalagi perbedaan yang ada agama, suku, bahasa, apa? Warna kulit, apalagi budayanya, apalagi yang keras? Latar belakangnya, pinter, apalagi? Yang beda banyak sekali perbedaan yang ada di Indonesia. Tadi sudah agama, budaya, bahasanya, latar belakangnya, warna kulitnya, apalagi? Pakaian adatnya. Terus apalagi? Banyak sekali. Makanannya. Terus rumah tradisi, rumahnya ya, itu kan berbeda-beda dari Jawa. Kalau Jawa Pak? Ya masih ingat ya? Kan banyak sekali. Jangan dijadikan sebagai apa? Perpecahan dengan adanya perbedaan itu, ya. Ya, harus dipandang sebagai kekayaan, bukan sumber konflik, ya. Perbedaan itu harus dipandang sebagai apa? Sumber kekayaan, kekayaan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, bangsa yang kaya akan bahasanya, budayanya, sukunya, bahasanya, ya. Bahasanya banyak sekali. Indonesia ada apa? Bahasa Jawa. Bahasa apa lagi? Sunda. Bahasa apa lagi? Iya banyak sekali yang kita satukan dengan menggunakan apa? Bahasa apa? Bahasa Indonesia. Bahasa persatuan. Kamu misalkan ke Papua, kamu ngomong Jawa, orang sana tidak paham. Tapi kalau kamu ngomongnya pakai bahasa Indonesia, orang sana juga paham. Karena apa? Pakai bahasa Indonesia, bahasa persatuan. Banyak sekali ragam. Makanya kalian ketika berteman itu harus saling menghormati, ya. Apalagi di Indonesia banyak sekali sukunya, latar belakangnya, agamanya, budayanya, pakaiannya, makanannya, ya. Kamu pernah makan nasi Padang? Pernah? Itu dari mana? Ya itu kan bukan dari Jawa, itu makanan sana. Kamu senangnya apa kalau dari makanan dari sini? Ya makanannya kan berbeda-beda, ya. Kesukaannya berbeda-beda, ya. Kalian harus saling menghormati, ya. Kemudian menghargai perbedaan, ya. Harus menghargai perbedaan, menghormati keyakinan agama, suku, budaya teman-teman. Ya, dengan berbeda agama, kalian harus bisa saling menghormati, ya. Ada agama, ada berapa di Indonesia? Nah, yang pertama apa? Islam. Terus Kristen Katolik, Kristen Protestan, terus Hindu,
Ya, kemudian apa? Agama Islam, sholatnya di mana? Ibadahnya masjid. Ya, kemudian hari rayanya apa? Kalian hari raya Idul Fitri. Kalian kalau merayakan hari raya Idul Fitri tidak boleh apa? Memaksakan kehendak teman kalian yang bukan Muslim harus ikut merayakan, harus saling menghormati. Ya, tidak bisa, tidak boleh apa? Memaksakan kehendak untuk ikut kalian. Ya, karena di sini banyak sekali perbedaan, harus saling menghormati. Contohnya apa? Kalian hobi sepak bola, teman kalian hobinya mungkin bulu tangkis, kita harus saling menghormati. Jangan memaksakan kudu nyong ikut saya, ya. Kita sama-sama hobi sepak bola, itu tidak bisa seperti itu, harus saling menghormati. Kemudian menolak diskriminasi dan tindakan yang merugikan karena perbedaan. Dengan adanya perbedaan itu jangan sampai menjadi apa? Konflik. Tapi harus dipandang sebagai apa? Kekayaan, ya, kekayaan, ya, dan bukan sumber konflik, ya. Kemudian apa? Menerima teman dengan segala kelebihan dan kekurangan, ya. Kalian harus bisa apa? Menerima teman dengan segala apa tadi? Kelebihan dan kekurangan. Ya, masing-masing orang itu punya kelebihan dan kekurangan. Contohnya misalnya Akbar punya kelebihan misalnya main sepak bola, tapi mungkin Akbar kalau main bulu tangkis mungkin kurang senang dan sebagainya. Punya kelebihan dan kekurangan, harus saling bersama-sama, jangan mengecek dengan kekurangan teman kita, ya. Nah, dengan yang punya kelebihan juga tidak boleh sombong, harus wah ini saya jago sepak bola misalkan, merendahkan teman-teman yang lain, itu juga tidak boleh, ya. Kemudian apa? Menjaga persahabatan, ya. Menjalin persahabatan yang nanti tak terbatas oleh perbedaan. Kalian boleh menjalin persahabatan yang luas. Jangan sampai apa? Dibatasi dengan perbedaan. Contohnya misalnya Fikri ingin bersahabat dengan Akbar, tapi karena Akbar mungkin apa namanya? Nama Akbar misalnya berbeda karena kulitnya dengan Fikri, karena perbedaan warna kulit, akhirnya apa? Jadi pembatas itu tidak boleh, ya. Meskipun berbeda apa kulitnya, kemudian bahasanya, kita tetap bisa menjalin persahabatan yang luas, ya. Jangan dibeda-bedakan, ya. Nah, kemudian apa? Menghindari perbedaan dan perselisihan yang tidak perlu karena perbedaan. Itu dihindari, ya, karena ada perbedaan warna kulit misalnya, kemudian latar belakang, terus menjadikannya tidak harmonis, itu harus dihindari. Kemudian apa? Menciptakan suasana persahabatan yang kondusif dan menyenangkan. Kalian harus bisa menciptakan suasana persahabatan yang kondusif dan menyenangkan. Bisa terjadi seperti itu karena apa? Saling menghormati. Bagaimana kalian bisa rukun kalau kalian saling mengejek? Kan tidak mungkin, ya. Nah, misalkan Akbar mengejek Fikri, kan tidak rukun. Tapi kalau saling menghargai, saling menghormati, maka persahabatan kalian semakin tulus, ya. Karena saling menghargai perbedaan dalam pertemanan. Paham, ya? Meskipun beda kulit, beda bahasa, beda agama, itulah kekayaan Indonesia, ya. Jangan sampai dijadikan sebagai sumber konflik karena adanya perbedaan. Kemudian nilai Pancasila yang relevan, yaitu yang pertama, sila pertama dalam Pancasila adalah apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Setiap warga negara Indonesia yang hidup di Indonesia itu harus memiliki apa? Agama, harus bertuhan. Ya, ada 6 agama yang ada di Indonesia, itu harus ada, tidak boleh tidak bertuhan, ya. Kemudian sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, ya. Menghargai harkat dan martabat setiap orang termasuk teman-teman dengan segala perbedaan, ya. Bisa dijelaskan harus menghargai harkat dan martabat setiap orang termasuk teman-teman dengan segala perbedaan, itu termasuk jadi dari sila keberapa? Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian sila yang ketiga dalam Pancasila adalah apa? Persatuan Indonesia. Menyatakan diri dengan teman-teman dari berbagai latar belakang untuk mencapai tujuan bersama. Ya, kita dapat menyatukan teman-teman dari berbagai latar belakang yang ada, demi mencapai tujuan yang sama. Kemudian sila yang keempat apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan, dan
kita harus apa? Mendapatkan musyawarah dan mufakat. Kalian dalam berteman terjadi apa? Perselisihan. Ada permasalahan antara Syadid dengan Fikri. Ada perselisihan. Ya. Maka apa? Cara penyelesaiannya dengan cara apa? Musyawarah. Kita harus mendapatkan musyawarah dan mufakat. Dimusyawarahkan dengan kepala dingin bermusyawarah. Kita pecahkan permasalahannya bersama-sama, kita berhubung dengan teman-teman kita, kita kumpulkan bersama teman-teman kita mengadakan apa? Musyawarah sesuai dengan nilai Pancasila yang keempat, yaitu 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan permasalahan berteman. Nah, kemudian sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menjaga keseimbangan dan keadilan dalam pertemanan, termasuk dalam hal berbagi, membantu dan mendukung teman-teman. Ya, tadi sudah seminar dari 5 sila dalam Pancasila ya. Selanjutnya, kemudian sebelumnya Pak Guru akan menjelaskan ini tata gambar pertemanan ya. Ini kalian teman-teman sekolah kalian ya, ini baik laki-laki perempuan dari berbagai latar belakang, rukun ya, harus rukun ya. Kemudian ini teman-teman semuanya, ini kan latar belakangnya berbeda-beda ya. Nah, jangan saling mengejek, tidak boleh ya. Ya, semuanya saling rukun, saling menyayangi ya. Yang muda tadi apa yang muda? Menghormati yang tua. Yang tua apa? Menyayangi yang muda ya. Gambar-gambarnya rukun ya. Kemudian juga masih ada gambar ya yang tua-tua ya. Ya, pertemanan ya. Selanjutnya kalian sudah dibagi menjadi 2 kelompok ya. Kalian Pak Guru kasih tugasnya tugas kelompok. Jadi nanti apa? Dikerjakan bersama-sama ya. Bersama-sama rukun, musyawarah bersama-sama, saling memberi masukan, jangan egois memberikan ini yang benar itu bersama-sama dimusyawarahkan ya. Kemudian nanti setelah selesai masing-masing kelompok mempresentasikan maju dengan hasil diskusi kalian. Jelas ya? Dari kelompok 1 ditulis dulu, kelompok 1, kemudian di atasnya anggotanya ditulis dulu ya. Anggotanya siapa saja di atas. Ya, ini kelompok 2, ditulis dulu anggotanya di atas.
jawabannya. Jelas? Nanti ketuanya kelas 1 mempresentasikan, kalian bermusyawarah nanti yang masih siapa ya, yang mempresentasikan siapa, rembuk ya, musyawarah. Nama anggota kelompoknya ditulis dulu semuanya, ya. Itu nama-namanya jangan sampai lupa ya. Kelompok 1, kelompok 2 sudah ya, kelompok 1 sudah belum? Balik dulu. Ya. Ya. Ya, kelompok 2 bermusyawarah nanti yang mempresentasikan siapa salah satu sampai maju. Kelompok 1 anggota kelompoknya sudah tulis semua? Ya, sudah. Diteliti dulu, dikoreksi dulu sebelum nanti diserahkan ke Pak Guru ya. Nah, sudah selesai semua. Sekarang kelompok 1 silakan salah satu untuk mempresentasikannya di depan hasil diskusi jawaban kalian dari kelompok 1. Silakan yang keras suaranya ya. Ada ya. Ditulis dulu apa namanya? Disebutkan dulu nama anggotanya. Kami dari kelompok 1. Ya, ini. Yang keras. Terus. Satu, menghargai kebetaan dalam pertemanan sesuai dengan nilai Pancasila dan utama nilai kedua. Sama sikap dan